Anda kembali di Bincang Virtual, kita masih membahas mengenai polemik Kartu Prakerja, masih bersama dengan Ibu Sodang Tiar Deborah Tambobolon, kemudian juga ada Maman Abdurrahman dan juga Agustinus Edi Kristianto dan Nailul Huda. Tadi Pak Maman Abdurrahman sudah mengatakan bahwa penunjukan platform digital ini ada 7 startup bisnis sebagai hal yang wajar saja karena memang yang paling siap begitu ya Pak Maman ya. Nah tetapi kemudian ini dengan jumlah anggaran sebanyak 5,6 triliun per bulannya selama 4 bulan sehingga mencapai 20 triliun tanpa menggunakan tender dan sebagainya hanya berdasarkan PKS saja gitu ya, perjanjian kerjasama. Ini bagaimana menurut Mas Huda dari Indef? Iya, Mbak. Selamat malam semuanya. Kartu Prakerja ini memang seperti yang tadi Ibu Sondang paparkan bahwa memang perlu untuk mengupgrade dari kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Maka memang Kartu Prakerja ini menjadi salah satu toolsnya. Tapi yang kita lihat adalah tepat nggak sih dengan sistem yang sekarang dan keadaan yang di tengah pandemi saat ini gitu. Yeah. Nah, ketika di tengah pandemi saat ini menggelontorkan uang untuk pelatihan virtual itu sebesar 5,6 triliun, itu saya katakan sungguh tidak bijak karena 5,6 triliun itu bisa digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada pekerja yang terdampak itu lebih besar lagi gitu. Misalkan semuanya 5,6 juta peserta yang targetnya sekarang ini dengan dia menggunakan sistem bantuan langsung tunai bisa mencapai angka 8 juta di mana angka 8 juta ini adalah angka yang sudah terdaftar di program Kartu Prakerja. Jadi nggak ada istilahnya tuh mereka nggak dapat lagi atau mereka nggak dapat kesempatan kali ini gitu. Jadi semuanya terbagi rata gitu Mbak. Jadi menurut saya ketepatan waktu dan mungkin juga sistemnya yang saya rasa dari awal juga sudah meragukan seperti nggak adanya transparansi di sistem dengan sistem perekrutan platform di Indonesia ini bisa melihat loh. Salah sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwa sistem prakerja dengan metode online ini adalah satu sistem yang tidak transparan. Kehadiran orang-orang seperti Mas sekarang itu adalah bagian dari sebuah produk karena memang sistem ini sangat transparan dan membuka kepada siapapun untuk bisa menilai dan melihat. Jadi kalau pertanyaannya tepat ataupun tidak, dulu busway itu dikatakan orang tidak tepat. Ya. Tapi orang mengatakan seperti itu. Sebentar, Bang Maman, kita dengarkan dulu dari Mas Huda, nanti bisa ditanggapi oleh Iya, Mas Kang Huda, Maman. ini sistemnya seperti apa yang Anda kritisi saat ini? Ya, kemarin Bu Menhu bilang bahwa pemerintah mengadakan itu perjanjian bukan ke platformnya, tapi mengadakan perjanjian ke lembaga pelatihan. Nah, bagaimana sistem lembaga pelatihan ini ditunjuk, terus bagaimana platform ini ditunjuk juga, itu adalah sebuah harus menjadi transparansi publik. Publik harus tahu gitu. Iya, Pak Maman, bagaimana tanggapannya? Ini mohon maaf aja lah ya, dengan sistem online dan konvensional yang selama ini terjadi, kita sama-sama buka dan telanjang dalam pandangan kita. Bahwa begitu banyak praktek-praktek pembohongan dengan berkedok lembaga pelatihan loh. Secara offline. Tapi dengan sistem online ini hampir tidak ada yang bisa menipu ataupun bermain dalam sistem ini. Karena semua bisa mengecek, semua bisa melihat, dan orang-orang seperti Mas Huda yang di Indef, ini adalah bagian dari orang-orang yang memang bisa melihat dan memantau langsung sistem ini. Jadi kalau saya harus klarifikasi dulu, kalau dengan sistem ini banyak potensi-potensi kecurangan dan lain sebagainya, justru salah. Ini kontradiktif. Itu satu. Yang kedua tadi saya bilang, 2000-an itu bukan pelatihan, tapi lembaga pelatihan yang tersebar di seluruh Republik Indonesia ini, mereka bisa dan bebas dan punya kesempatan untuk menawarkan produk pelatihan ataupun modul pelatihan mereka di dalam beberapa platform yang ada. Kebetulan hari ini yang paling memiliki kesiapan untuk membuat platform ada 8. Tapi kita tidak tahu kalau tahun depan ataupun berapa bulan ke depan, ini kan seperti teori bisnis biasa. Saya yakin Mas Huda lebih paham daripada saya terkait mengenai teori ekonomi. Ini yang saya setuju kalau diskusi kita sekarang lebih mengarah kepada siapa yang berhak menerima. Itu saya setuju.
Makanya sebenarnya saya dari awal bilang, kita tidak mempermasalahkan siapapun yang mengkritik, siapapun yang, tapi jangan belum apa-apa langsung mengatakan bahwa seakan-akan program ini ada unsur korupsi, program ini segala macam. Yang ingin saya mau, ayo kita sama-sama, karena begini, di negara kita, di pemerintahan kita sekarang ini ada permasalahan masalah data peserta. Data Kementerian Sosial terkait mengenai siapa yang bisa menerima itu juga banyak sekali permasalahan. Data kita di lembaga itu berbeda dengan data BPS kita. Nah, maka dari itu seharusnya masyarakat ataupun publik, yuk kita sama-sama ikut mengontrol siapa yang berhak menerima. Nah, hari ini para penerima ini semua sekarang sedang dibuat sistemnya. Sedang dirancang, siapa-siapa yang berhak sedang dibuat mekanisme QC dan quality control dan quality semuanya. Jadi ini yang maksud saya betulnya. Saya berharap orang-orang kayak saya, Mbak Sondang dan Mas Huda dan lain semuanya lah, seluruh masyarakat Indonesia, yuk kita sama-sama kontrol siapa yang berbicara berbicara mengenai berbicara mengenai siapa yang berhak menerima, ini baru-baru ini kan memang tulisan yang cukup viral ini yang ditulis oleh Mas Agustinus bahwa beliau sudah sempat mencoba mengakses dengan latar belakang sudah memiliki pekerjaan tetapi kemudian mendaftar, itu bagaimana itu? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Ya, saya juga mohon ya ada kesepakatan dalam diskusi kita gitu loh, berapa orang di waktu bicaranya diberikan batasan gitu. Jadi begini, saya juga selaku praktisi media digital, mantan wartawan. Nah, media digital yang saya dirikan itu juga portal berita hukum dan politik. Kenapa saya melakukan pendaftaran pada tanggal 16 April Kartu Prakerja? Karena saya membaca berita. Membaca banyak berita itu, rilisnya dari Kemenko Perekonomian, bahwasannya ada 8 platform digital yang dilibatkan. 8 platform digital ini seperti kita sudah tahu, sebagian besar adalah marketplace. Ruang Guru juga marketplace pendidikan. Terus saya baca juga soal dasar hukumnya, bahwa ini adalah Perpres 36 tahun 2020. Oke, sama, saya awalnya juga menilai positif-positif saja program prakerja. Tapi kan pertanyaan itu membuat saya berpikir, apa itu prakerja? Apa saja komponen biayanya? Ternyata kan ada 3 komponen. Terus komponen bantuan biaya pelatihan 1 juta, insentif mencari kerja 600.000, dan insentif pengisian survei 150.000 untuk 3 kali. Poin saya adalah di yang 1 juta biaya pelatihan saat itu yang menggunakan platform digital sebagai media. Kalau kita baca runtutan aturannya mulai dari Perpres 36, Permenko nomor 3 tahun 2020 sampai PMK 25 untuk penyaluran uangnya, kita akan lihat serangkaian aturan yang memberikan peran yang cukup dominan kepada platform digital itu. Dari sebegitu banyak aturan yang memberikan peran bagi platform dominan, kita tentu bisa bertanya, mendalami lagi platform digital, karena ini sesuatu hal yang tidak ada. Kalau kita lihat Perpres 36 tahun 2020, kita lihat pada butir mengingatnya, rujukan Perpres itu hanya pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 4 ayat 1. Padahal aturan hukum yang mengatur tentang sebuah pelatihan kerja itu ada. Undang-Undang Sisdiknas ada. Undang-Undang Ketenagakerjaan ada. PP 31 tahun 2006 juga ada, yang harusnya juga bisa dijadikan batu uji dan bandingan. Seperti apa sebuah pelatihan kerja yang ini, yang sesuai dengan aturan-aturan sebelumnya. Saya ketika mendaftar itu sebagai wira swasta dan sebagai bukan korban PHK, saya menulis data yang sebenarnya. KTP sebenarnya itu susah memalsukan data di situ karena ada foto KTP dengan foto selfie dengan KTP dan sebagainya. Dan pada akhirnya manajemen pelaksana juga telah mengkonfirmasi bahwa saya masuk ke dalam golongan 20% kelompok masyarakat umum yang boleh mendaftar prakerja. Cocok dengan yang ada di website prakerja bahwa berusia 18 tahun, warga negara Indonesia tidak sedang sekolah atau bekerja, boleh mendaftar. Oke, itu sebetulnya clear, saya bisa lolos. Nah, makanya saya men-challenge gitu loh. Apakah data saya ini sudah dicek ke Kementerian Dalam Negeri, NIK saya, apakah sudah dicek ke Kemenkumham, basis data perusahaan. Karena kalau dicek ke Kemenkumham misalnya, saya itu kan pengurus perseroan dan pemegang saham di beberapa perusahaan. Kalau dicek ke sana loh, apakah pajak saya sudah dicek? Karena itu yang dikatakan oleh pemerintah bahwa kita akan mengecek secara ketat supaya tepat sasaran.
saya men-challenge itu. Gitu. Baik, jadi Pada ini tanggal masalah 20, iya, masalah Ya. seleksi dan verifikasi, proses verifikasi ya. Jadi nanti kita akan kembali membahas mengenai Ya. hal ini, tetapi kita harus tahan dulu sejenak, kita harus break. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.